Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok hitam yang beranggotakan 3 orang, yaitu Denny Purnamasari, Indri Ayu Lestari, dan saya sendiri Umi Kalsum. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Fisik dan Perkembangan Kognitif pada Masa Dewasa Madya atau Masa Dewasa Tengah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan dewasa tengah? Jadi, menurut John W. Santrock, dewasa madya sebagai periode perkembangan yang dimulai pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 60 tahun. Bagi sebagian besar orang, masa dewasa madya adalah masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik usia madya, yaitu yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Kedua, usia madya merupakan masa transisi, seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dan kemudian dewasa. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawanya ke masa stres. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Umumnya, usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Yang kelima, usia madya adalah masa berprestasi. Yang keenam, usia madya adalah masa evaluasi. Yang ketujuh, usia madya merupakan masa jenuh. Perkembangan fisik pada dewasa madya mencakup beberapa hal, di antaranya perubahan fisik, kesehatan dan penyakit, angka kematian, dan seksualitas. Perubahan fisik meliputi beberapa tanda. Yang pertama, berat badan bertambah. Yang kedua, berkurangnya rambut dan beruban. Yang ketiga, perubahan pada kulit. Yang keempat, tubuh menjadi gemuk. Yang kelima, perubahan otot. Yang keenam, masalah pada persendian. Yang ketujuh, perubahan pada gigi. Dan yang terakhir, perubahan pada mata. Kesehatan dan penyakit. Di masa dewasa menengah, frekuensi individu yang mengalami kecelakaan berkurang dan individu tidak lagi terlalu mudah terserang selesma dan alergi seperti ketika kanak-kanak, remaja, atau dewasa awal. Angka kematian. Di usia dewasa madya, banyak kematian disebabkan oleh kondisi tunggal dan sudah dapat diidentifikasi. Dan yang keempat, seksualitas, yaitu perubahan-perubahan seperti apa yang mewarnai seksualitas wanita dan pria ketika mereka memasuki usia dewasa madya. Perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif ini, yaitu mengukur kemampuan kognitif di usia parubaya. Orang-orang parubaya sedang dalam kondisi puncak. Kecerdasan cair mencapai puncak sepanjang masa dewasa awal, sedangkan kecerdasan yang mengkristal meningkat sepanjang masa parubaya dan seringkali terus meningkat sampai hampir di akhir kehidupan. Poin pertama, intelijensi. Intelijensi meliputi 2 hal. Yang pertama, menurut Horn, crystallized intelligence atau akumulasi dari informasi dan keterampilan akan terus meningkat di usia dewasa madya. Sementara fluid intelijensi atau kemampuan melakukan kenalan abstrak akan menurun. Yang kedua, menurut Settle adalah study longitudinal settle atau perubahan dan stabilitas intelijensi individu. Yang kedua adalah pemrosesan informasi. Kecepatan pemrosesan informasi yang seringkali diukur dengan kecepatan reaksi akan menurun di masa dewasa madya. Beberapa hal yang meliputi perubahan pemrosesan informasi yang terjadi di masa dewasa menengah. Yang pertama, kecepatan dalam memproses informasi. Kecepatan perseptual mulai menurun di masa dewasa awal dan penurunan ini terus berlanjut hingga masa dewasa menengah. Memori. Dalam studi longitudinal settle milik SAIS, memori verbal mencapai puncaknya di usia 50. Keahlian. Meskipun keahlian membutuhkan waktu lama untuk mencapainya, maka
Keahlian di bidang tertentu lebih banyak tampil di masa dewasa menengah. Di 4 atau yang terakhir, pemecahan masalah praktis. Kemampuan memecahkan masalah praktis akan meningkat di usia 40-an dan 50. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Salam cinta dari kelompok hitam dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.